Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para alim ulama yang sama-sama kita bicarakan, pengurus dari Depok, juga Bapak Ketua dari Panas, Bapak Sanani, juga Abah ya, ketemu lagi Pak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama mohon maaf keterlambatan ya, karena ada sesuatu yang memang di luar dugaan ya. Harusnya sudah nyampe jam 1, ternyata jam 4 baru nyampe. Para pengurus masjid insya Allah mendengarkan, siap membantu. Nah, ini saya kemarin juga sudah mendapat laporan dari Pak Ustadz Haji Suparjo. Pak insya Allah ya Pak, datanya mulai dikumpulkan, nanti boleh nanti langsung layanan. Kalau bagi saya urusan masjid bisa 24 jam mau aja Pak. Kalau saya enggak sudah sama pengurusnya. Nah, terus ini yang terakhir aja ya Bapak Ibu, karena saya masih ada kawan kita satu lagi terkait advokasi ya, advokasi. Nah, terkait advokasi ini memang yang saya lihat ya, orang mendengar kalimat hukum itu kadang-kadang takut Bapak Ibu, maaf, waduh nanti urusannya polisi, urusannya ini itu, puyeng katanya kepalanya, baru lihat data udah pusing. Nah, di sini saya mengajarkan bagi para pengurus-pengurus masjid, Pak insya Allah ini saya siap membina, mengarahkan sampai memberikan solusi kepada para asatid, pengurus masjid untuk bisa membantu mungkin dari masjid-masjid kecil, musola-musola kecil. Nanti saya akan memberikan pengalaman, keilmuan, dan insya Allah memberikan solusi yang terbaik untuk para asatid yang ada di Kota Depok. Demikian dari saya, mohon maaf, saya welcome ya. Nanti nomor HP saya ada di Pak Haji Suparjo. Tolong sampaikan kepada pengurus-pengurus masjid yang di sekitar Kecamatan Bacoran Mas. Nanti bersama saya dan tim saya membantu menyelesaikan solusi kemasjidan yang ada di Kota Depok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung waktunya juga mepet ya, mepet tembok. Jadi sekilas mungkin ya, secepat mungkin dan sederhana mungkin, dari beberapa hal yang terkait dengan bidang kami, yaitu jiswab, zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu ya. Saya mohon izin terlebih dahulu mewakili ketua yang hari ini tidak bisa hadir karena ada agenda lain ya. Dan saya sebelumnya mohon maaf terlebih dahulu apabila nanti yang saya paparkan juga istilahnya kurang sesuai dengan apa yang diagendakan oleh bidang kami, tetapi mungkin nanti bisa di-sharing di kemudian hari. Secara umum sih sebenarnya ada 5 hal ya yang menjadi fokus agenda di bidang zakat, infak, sedekah dan wakaf ini. Akan tetapi concern yang ingin kita kedepankan, jadi fokus yang mau kita garap sebagai pilot project di bidang kami itu diantaranya adalah sangat relevan dengan program yang tadi di bidang hukum. Jadi ada keterkaitan tentang legalitas tanah masjid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Muda beserta para pengurusnya, Ketua DMI Kecamatan Bacoran Mas beserta pengurusnya, para pengurus DMI Kota Depok yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu dan Bapak-bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati. Langsung saja karena saya di waktu sampai jam 3 di katanya. Yang menjadi tugas utama daripada
bidang pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan di Kota Depok. Yang pertama adalah mengembangkan kreasi dan inovasi pemberdayaan ekonomi syariah berbasis masjid. Sampai saat ini tugas ini belum secara utuh kita laksanakan karena masih banyak kendala. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kemitraan program ekonomi dengan pemerintah dan swasta. Untuk kemitraan dengan pemerintah sampai saat ini belum kita dapat laksanakan. Akan tetapi dengan swasta sudah mulai berjalan. Di antaranya kita melakukan bersama dengan UKM yang ada di lingkungan Kota Depok. Kemudian juga kemarin kita sempat membuat produksi air minum itu juga dengan pihak swasta dari UKM di Depok. Kemudian ada yang ketiga adalah mengembangkan diklat dan kelembagaan wirausaha berbasis masjid. Ini juga masih dalam wacana untuk kita laksanakan. Yang keempat adalah mengembangkan program Baitul Mal dan pangan atau keobatan. Toko ini pernah kita bentuk sekitar 2 tahun yang lalu di Masjid Al-Hasanah, Sawangan. Akan tetapi sampai saat ini mati suri. Kemudian di tahun 2000 akhir kemarin kita coba juga bentuk toko DM5. Lokasinya ada di Jalan Kartini Depok Lama ya, dari Depok Lama situ. Kita sudah melakukan launching, kemudian sudah diperkenalkan melalui program WhatsApp. Di grup-grup WhatsApp ini juga sudah ada produk-produk yang bisa kita beli atau kita sosialisasikan. Yang kelima adalah mengembangkan koperasi jamaah masjid. Untuk koperasi jamaah masjid ini sampai saat ini masih juga wacana buat kita jalankan. Sebenarnya kalau kita lihat yang menjadi tugas dari bidang pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan ini sebenarnya ya kalau kita berat ya Pak ya, karena ini berhubungan langsung dengan ekonomi dan berhubungan langsung dengan individu dari umat. Akan tetapi inilah yang sudah menjadi jobdesk dari bidang pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan. Tapi yang benar-benar sudah kita laksanakan, yang pertama adalah toko taubatan dan bahan pangan, kemudian produksi air minum, kemudian membangun DM5 yang saat ini masih berjalan. Akan tetapi kurang menggembirakan ya. Kenapa saya kurang menggembirakan? Yang menjadi PR terberat kita saat ini adalah bagaimana mengubah suatu pola kebiasaan dari umat kita yang belanja di pasar modern atau di minimarket modern untuk belanja kepada sesama muslim atau produksi muslim. Karena ya suatu kebiasaan itu memang tidak mudah. Akan tetapi kalau hal itu tidak kita coba rubah dengan mulai dari diri kita sendiri, tercapai sampai kapanpun. Jadi saya sangat berharap dengan program-program yang ada ataupun dengan produk-produk muslim atau dengan toko-toko muslim yang ada sekitar kita, mulailah kita coba berubah atau merubah pola belanja kita ke sesama saudara muslim kita.
Ada banyak alasan. Ketika ditanya kenapa tidak belanja ke sesama saudara muslim atau ke tetangga kita, yang pertama adalah barang-barangnya tidak lengkap. Yang kedua, harganya lebih mahal, 500 perak, 1000 perak, seperti itu. Itu buat saya adalah alasan yang klise dan memang umum terjadi. Disinilah diperlukan suatu kesadaran dari kita sebagai umat muslim untuk saling membela saudara-saudara kita sama muslim. Karena pada kenyataannya, kalau kita belanja di tetangga kita dengan kelebihan yang harga 500 atau 1000 perak, itu tidak akan membuat mereka kaya. Itu hanya akan dapat menyambung hidup mereka. Memang kalau secara ekonomi, ya ketika ada kelebihan angka walaupun sekitar 10 perak, kita akan berpikir ulang. Coba diniatkan untuk kita sama-sama membela saudara-saudara muslim kita. Kalau bukan kita yang membantu atau membela saudara muslim kita, mau siapa lagi? Karena pada kenyataannya sampai saat ini kita sama-sama tahu umat Islam yang sedikit banyak di Indonesia yang sangat mayoritas, akan tetapi kita tidak bisa eksis di dalam bidang manapun. Itu. Jadi saya perlu dukungan dari bapak-bapak ibu semua yang hadir pada saat ini. Yuk mulai, gimana caranya kita bisa membangkitkan ekonomi umat. Karena itu tadi sudah saatnya pada saat ini adalah kita sama-sama berjihad di dalam bidang ekonomi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Pak Kiai Sepuluh ada tambahan di bidang ekonomi? Tambahan sedikit di bidang ekonomi dari Wakil Ketua Bidang Ekonomi Bapak Kiai Sepuluh. Gak bisa ditampilin ini ya? Bisa kan? Tapi udah jam 3, iya. ambil aja dulu. Asal biasanya kita pakai tuna aja Pak. Kalau cepat kan? Siap, karena waktu yang terbatas karena akan masuk waktu asar, saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada kekurangan kesalahan, mohon dibantu maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustaz Haji Somudin. Mungkin kita sama-sama dengarkan. Sebenarnya memang masalah ekonomi masalah utama sebenarnya masjid kita. Kita sudah punya potensi. Kalau masjid dari 1.400, kalau memang kita serius harus kita libatkan semua kecamatan, kelurahan, apapun. Kalau kita memang mau tekad, mungkin insya Allah kita jadi optimis ya Pak Haji. Jadi kalau tadi disampaikan masalah hama-hama itu bisa gitu kan, yang penting kemauan kita. Jadi mungkin memang kita perlu berjuang berat Pak di ekonomi. Karena sebenarnya kalau sekarang udah mulai muncul di komplek-komplek itu, mereka mempunyai produk dari kita untuk kita oleh kita. Jadi setiap itu rumah itu kita bisa memproduksi hal kecil dulu gitu ya.